Salam jumpa, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya di Vikaris Judisial Keuskupan Atambua menyapa. Tentu tidak asing lagi baik kita, selalu bersama saya, Pater Felix Kosat SPD sebagai Vikaris Judisial Keuskupan Atambua. Pater, apa kabar? Syukur pada Tuhan, Selalu baik-baik sehat. saja. Ada topik menarik yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini, yakni perkawinan Kristiani dalam kitab suci, dan beliau akan menggambarkan kepada kita seperti apa, dan kita langsung saja akan berbicara dan juga akan menanyakan banyak hal dari Pater. Pater, apa yang akan disampaikan bagi banyak orang yang tentu lagi bersama untuk mau tahu tentang bagaimana perkawinan Kristiani dalam kitab suci? Terima kasih, Ya. Romo Ino. Tema tentang perkawinan ini sudah banyak kali kita bisa baca di media-media yang ada, bisa dengar itu di radio atau bisa baca di koran, seperti satu tema yang umum di masyarakat. Tapi kalau berbicara tentang perkawinan Kristiani, tentu ini sudah lebih fokus kepada perkawinan seperti yang dimengerti atau diajarkan oleh Gereja Katolik yang bersumber, sore ini kita bicara bersumber pada kitab suci. Dari kitab suci berapa teks yang akan kita baca dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru, kita akan mendapat satu dua hal yang sangat fundamental atau sangat pokok menyangkut perkawinan. Kita melihat perkawinan itu dari pandangan Kristiani, terutama juga nanti dari pandangan Gereja Katolik. Jadi berdasarkan kitab suci, yaitu fokus pembicaraan kita. Banyak umat, terutama di paroki-paroki, para pastor, DPP, orang tua, tentu kata perkawinan Kristiani bukanlah suatu kata yang asing, tetapi memahaminya secara benar seperti yang diajarkan kitab suci, ya mungkin inilah kesempatan kita membahasnya bersama. Saya memberikan satu dua teks di sini, nanti dibaca, lalu kita melihat maksud apa teks kitab suci itu menyangkut perkawinan. Mungkin baik kita lihat teks dari kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Memang Apakah mau dibacakan, Pater? ya silakan. Kita dengar bacaan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, dari bacaan ini kita dapat sedikit gambaran atau pemahaman tentang perkawinan. Tuhan menciptakan Adam atau kemanusiaan, pria dan wanita pada saat yang sama. Keberadaan perkawinan itu ada kaitan erat dengan penciptaan. Ada satu maksud dari Tuhan di sini, penciptaan umum dan penciptaan pria dan wanita yang dikatakan sepadan, secitra gambaran Tuhan. Dari pria dan wanita diciptakan
oleh Tuhan seperti Tuhan menciptakan perkawinan. Jadi perkawinan terjadi karena ciptaan Tuhan. Nah ini dari kata-kata ini saja sudah kita bisa membedakan pemahaman orang di luar atau dari golongan lain tentang perkawinan. Bagi kita, terutama yang mempelajarinya dari kitab suci, di sini ada hal yang jelas. Pria wanita diciptakan. Perkawinan itu terjadi antara pria dan wanita oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang suci karena diciptakan oleh Tuhan. Nanti kita lihat pengembangan atau hal berikut menyangkut perkawinan itu, misalnya dari Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Apakah ini semua merujuk pada perkawinan? Iya, ini kita mau lihat perkawinan dalam kitab suci. Oke. Ya. Boleh dibaca sekarang? Boleh dibaca, ya. Bacaan dari Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 12. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya, di sini kita melihat perkawinan yang gambarannya adalah seorang pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan, dan ikatan itu permanen, tidak bisa diceraikan baik dari dalam oleh dua itu sendiri maupun oleh alasan atau faktor-faktor lain di luar. Dan persinahan atau penyelewengan dalam perkawinan justru tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tersirat perkawinan itu mengandung kesetiaan yang total, tidak bisa ada tidak diizinkan untuk melakukan persinahan atau perceraian. Jadi ikatan itu seperti Tuhan mencintai Israel sekali seumur hidup. Demikian pula gambaran perkawinan dalam kitab suci, dalam teks ini paling tidak menunjukkan bahwa ikatan itu permanen, tidak bisa terceraikan, dan pelanggaran terhadap ikatan itu yang disebut persinahan juga tidak dikehendaki oleh Tuhan, paling kurang dalam teks Markus ini. Coba kita lihat teks lain, Markus bab 12 ayat 18 sampai 25. Oke, Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 25. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat
justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, di sini kita mulai Itu bagaimana? melihat lebih dalam lagi pemahaman kita tentang perkawinan. Ingat, perikop ini dikatakan kaum Saduki mau mencoba Yesus yang mengambil satu fakta menyangkut perkawinan. Saduki itu golongan yang tidak percaya akan kebangkitan, dan mereka biasa Saduki ini lawannya adalah Farisi yang percaya akan kebangkitan. Mereka mau menjebak Yesus. Kalau betul kebangkitan ada seperti ajaran Yesus, mereka ambillah satu contoh ini dan menyampaikannya kepada Yesus. Nah, di sini kita lihat tadi yang diambil oleh Saduki, ada seorang laki-laki menikah, kemudian dia mati, istrinya tetap hidup, dan menurut adat adik dari laki-laki itu harus kawin lagi dengan wanita itu. Dan ada keluarga itu ada 7 laki-laki yang dalam perumpamaan Saduki mengarang cerita itu ada 7 laki-laki. Dan pada suatu saat mereka mati dan Saduki mengatakan, kalau benar Tuhan ajaran bahwa ada kebangkitan, bagaimana dengan contoh kejadian 7 laki-laki menikah dengan seorang wanita? Secara hukum di dunia mereka telah menikah dengan wanita itu, bahkan ada 7 saudara. Kalau terjadi kebangkitan di surga, nanti bagaimana fakta dunia ini? Harus berlangsung di surga atau bagaimana? Jadi pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ini jebakan. Tuhan Yesus tidak menjelaskan tentang perkawinan, tapi mau mengatakan kebangkitan itu ada. Kedua, dari perikop ini kita dapat pesan dari Tuhan bahwa perkawinan itu diciptakan oleh Tuhan tadi dalam Kejadian 2 ayat 18-25, tapi itu satu fakta di dunia saja. Itu terjadi hanya di dunia, karena tadi dalam Matius 12:18-25 Tuhan mengatakan di surga itu mereka hidup seperti malaikat. Jadi ini bukan satu ajaran keseluruhan tentang perkawinan, tapi kita mulai mengerti lebih sedikit tentang perkawinan Kristiani yang memang suci, tetapi itu satu fakta hanya di dunia. Walaupun itu diciptakan oleh Tuhan, itu fakta dunia, dan kebahagiaan di surga tidak dikaitkan dengan perkawinan itu. Mengapa kebahagiaan itu tidak dikaitkan dengan perkawinan? Karena kebahagiaan yang dialami di perkawinan adalah kebahagiaan di dunia. Di surga sudah hidup bersama sumber kebahagiaan Tuhan itu sendiri, maka tidak dibutuhkan seorang laki-laki membahagiakan seorang istri, karena hidup di hadapan Tuhan adalah hidup dalam kebahagiaan sempurna. Itu maksud dari perkawinan, ciptaan Tuhan, tetapi dia tetap fakta di dunia. Jadi masuk surga ya suami masuk sendiri, istri masuk sendiri, jangan masuk pergandengan tangan. Seperti di dunia. Pernah terjadi ada satu istri yang suaminya mati, kemudian dia minum racun dan mau mati sama-sama. Terjadi, dia mati memang juga dan suami, kami kuburkan satu kubur. Itu terjadi di Nuemuti tahun 1994 atau 93 di Naikoten. Seorang ibu, suaminya meninggal, paginya saya kasih minyak suci, meninggal, kemudian istri ada di situ. Jam 6 kami atur bawa ke Kefa, sampai di Nuemuti, istri minum formalin. Jam 8 pagi istrinya juga meninggal. Itu mungkin salah anggapan bahwa supaya sama-sama kelak begitu. Kemungkinan pastor yang menyiapkan mereka waktu nikah itu bilang tidak ada yang memisahkan, apapun tidak ada yang memisahkan. Jadi ini hanya guyon. Iya. Bagaimana kita mengerti perkawinan itu efeknya banyak dalam kehidupan. Itu bisa salah tafsir. Berarti kita itu menjadi satu dasar yang kuat dalam sebuah perkawinan. Iya, kalau kita mau mengerti perkawinan, kita ambil ini berapa penggalan perikop yang nanti kalau disatukan akan kita dapat satu pemahaman yang lebih konkret. Lalu kita misalnya kita lihat Efesus 45 ayat 21-33,
biar terus bisa dibaca karena ini ayat ini biasanya dibaca waktu berkat nikah. Nah, Paulus mengatakan atau dalam surat itu kan, hai suami cintailah istrimu, hai istri cintailah suamimu seperti Kristus telah mencintai gerejanya. Jadi gambaran hubungan suami istri menurut Paulus itu polanya mengambil hubungan Yesus mempelai laki dan gereja seperti mempelai wanita. Jadi suami harus berlaku kepala keluarga karena dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Tapi istri hanya tunduk menurut gambar gereja tunduk kepada Yesus, berarti suami harus seperti Yesus. Kalau suami yang main kekerasan KDRT berarti tidak ada dimaksudkan di sini. Istri juga harus taat kepada suami karena gambaran Efesus 5 itu gambaran yang sempurna perkawinan itu haruslah seperti Yesus dan gereja. Kalau dalam perjanjian lama seperti Tuhan dan Israel. Ada Allah Abraham. Apakah betul-betul bahwa dengan adanya hukum ini, hukum kanon itu membuat orang itu lebih waspada, hati-hati, atau seperti apa? Ya, ini ajaran kitab suci itu di sini dasarnya disebut hukum ilahi. Hukum ilahi. Satu fakta duniawi, perkawinan fakta dunia, tapi diatur oleh hukum-hukum ilahi yang bersumber pada ajaran Tuhan. Nanti kita akan lihat kemudian kalau pembicaraan berikut tentang hukum kanonik, perkawinan itu diatur juga oleh hukum-hukum duniawi. Jadi bukan hanya hukum ilahi tapi hukum gerejawi, aturan dunia. Ya, kita juga taat kepada aturan dunia menyangkut perkawinan misalnya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang 1 tahun 74. Jadi di sini yang kita ambil dari kitab suci ini semuanya dasarnya kitab suci. Jadi berarti dengan adanya hukum-hukum ilahi, dengan adanya hukum kanon ini, apakah semakin memperkuat bahwa perkawinan itu betul-betul harus satu dan tidak boleh diceraikan apapun bentuknya? Ya, perceraian itu nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang aspek hukum episode berikut. Okay, ya. Ini kita lihat Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak boleh diceraikan. Tapi nanti bacanya juga ada ayat lain yang dikatakan apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Tapi kita lupa baca ayat yang kedua. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Itu maksudnya apa, Pak? Itu nanti dalam hukum kita lihat kasus-kasus seperti kasus kawin datum non consumatum, perkawinan sah yang dilepaskan, yang dibubarkan oleh paus. Nanti orang bilang, kok paus ini pakai kuasa mana? Ya, paus itu wakil Kristus di dunia. Jadi dia menceraikan perkawinan. Ya, dia dalam konteks hukum paus menceraikan perkawinan yang salah satu contohnya datum non consumatum atau kasus impotensi. Berarti itu akan dibahas untuk episode itu nanti kita bahas ada di hukum kanon. Ini kita sore kita bicara fokus kita kitab suci, dasar-dasar pemahaman yang berdasarkan pada hukum ilahi. Ya, pada saya ingin tahu sedikit nih dari kitab suci tadi sudah dibacakan, apakah ini betul-betul menjadi kekuatan dalam membangun sebuah rumah tangga? Ya, ini betul. Kalau ini kita dari segi penghayatan, kalau kita percaya kepada ajaran Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus kan jelas. Orang-orang beriman menerima sabda itu dan menghayatinya. Dalam perkawinan bukan asal Katolik KTP, tapi the living faith, iman yang hidup. Iman yang hidup menghayati sabda itu dalam kehidupan. Nah, ini ujian terhadap misalnya tadi persinahan. Banyak sekarang terjadi. Kita pertahankan tidak boleh bercerai, tapi persinahan dalam keluarga itu banyak. Kalau konsekuen kan ini tidak boleh. Tapi ini iman, menyangkut iman orang itu. Dia berKTP Katolik, tetapi tidak ada the living faith, iman yang hidup, iman yang diaktualisasi, yang dihayati. Dan ini tantangan lebih besar karena adanya media massa atau HP dan lain-lain yang atau di dunia barat yang nudisme menjadi sangat permisif. Orang di pantai
mandi telanjang, tidak pakai apa. Jadi hal-hal di luar itu membuat manusia lalu jatuh. Bahkan orang-orang beriman yang tidak kuat imannya pun bisa terjadi. Tadi kenapa Pater selalu melihat mengawali episode ini dengan kitab suci sebelum masuk ke langkah lebih jauh dengan masalah-masalah pastoral? Karena untuk kita umat Katolik, umat Kristiani kan dasarnya yang benar adalah kitab suci. Dasar hukum ilahi, aturan dari Tuhan yang membuat perkawinan Katolik itu mendapat kekukuhan yang sangat kuat, yang kemudian disebut dengan, nanti dalam hukum kita akan singgung, menjadi satu sakramen. Istilah hukum yang akan kita bahas dalam pembahasan berikut. Apakah ini, mungkin dalam episode berikut? Lalu ini misalnya dari perikop lain, misalnya Yohanes 2 1 sampai 11 itu Yesus menghargai perkawinan di dunia. Biarpun faktor duniawi, Yesus hadir dan bahkan membuat mukjizatnya yang pertama dalam perkawinan di Kana. Mengalami kebahagiaan, membawa kebahagiaan bagi pasangan itu dan bagi mereka yang hadir pesta. Nah, ini penting bagi kita umat Kristiani agar kita juga berbangga memiliki ajaran yang benar, yang kuat tentang perkawinan. Apalagi dikatakan di sini perkawinan, Tuhan menciptakan seorang pria dan seorang wanita. Jadi Tuhan tidak menciptakan dua laki-laki atau dua perempuan. Jadi kemanusiaan itu lengkapnya, benarnya adalah pria dan wanita. Dan nanti kita akan bicara di episode berikut bagaimana sekarang di dunia barat sudah ada isinan untuk pernikahan sejenis, misalnya di Amerika, di Eropa. Nah, karena mengapa hal itu terjadi, itu banyak, nanti kita akan bahas dari aspek hukum di pembahasan berikut. Ya, kita hari ini hanya perkawinan seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Kita belum melihat bagaimana ajaran para teolog. Mulai kita bahas unsur-unsur menentukan perkawinan. Apa yang menciptakan perkawinan? Di sini kan kita hanya omong perkawinan, tapi intinya apa yang menciptakan perkawinan? Perkawinan itu haruslah pria dan wanita. Lalu oleh Tuhan mereka diikatkan, tapi nanti sahnya kan bukan hanya itu. Unsur-unsur apa yang menjadikan perkawinan itu akhirnya menjadi satu perkawinan yang permanen, yang memenuhi persyaratan. Jadi ada aturan duniawinya. Kita hanya lihat sekarang ajaran kitab suci. Ya. Berarti sangat menarik Pater untuk kita penasaran untuk apa yang akan dibahas untuk episode selanjutnya. Dan sini Pater akan menyampaikan sebagai closing statement apa yang akan disampaikan untuk umat Kristiani tentang perkawinan dari sisi kitab suci. Untuk umat Kristiani, perkawinan suatu yang suci di dunia, dan ingat bahwa ada suami, istri dan anak, tapi juga sering harus kita selalu kembali kepada perkawinan diciptakan oleh Tuhan. Dalam menghadapi masalah konflik, persoalan dalam keluarga, sering itu hanya menyelesaikannya secara duniawi saja, tidak melihat bahwa kalau ada masalah, kita harus ingat Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga. Percaya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan dalam hidup berkeluarga itu sangat penting. Karena bukan hanya dua, suami dan istri. Ada pihak ketiga, Tuhan yang menciptakan perkawinan. Nah, kalau kita mau mengutarakan perkawinan yang bagus, memang ada masalah, tetapi harus ada iman yang hidup, iman yang nyata bahwa Tuhan bisa membantu, saling memaafkan, saling mengampuni. Kasih Tuhan bisa menjadi contoh bagaimana Tuhan mencintai Israel, sekalipun Israel sering menyembah dewa-dewa lain. Kasih Tuhan total, kekal abadi. Kalau kita baca Mazmur, kekal abadi, kasih setia. Terima kasih Pater untuk pikiran-pikiran yang sangat luar biasa berkaitan dengan perkawinan dari sisi kitab suci, dan kita sudah mendengar bacaan-bacaan tadi. Dan saya yakin bahwa untuk episode selanjutnya akan ada hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh Pater sebagai Vikaris Yudisial.
di Keuskupan Atambua, Pater Felix Kosat yang betul-betul sudah makan garam terlebih soal pengalaman pastoral di Amerika dan juga sekarang di Atambua, dan juga dibantu juga di Keuskupan Dili di Timor Leste, Keuskupan Agung Dili. Ya, semoga lewat ide-ide ini semakin membantu umat Kristiani memahami tentang perkawinan yang benar dari sisi kitab suci. Kita pamit dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.